Demokrasi yang berintegritas dimulai ketika suara pemilih diberikan berdasarkan hati nurani dan informasi yang benar, bukan karena tekanan atau imbalan materi. Masyarakat bertanya-tanya, Iya, ketika tidak ada pemilu ini Bawaslu ini kerjanya apa sih Pak gitu. iya. Karena ini podcastnya ngopi dong Pak, boleh Iya. diminum dulu kopi. Iya, terima kasih banyak ya. Saya rasa ini kopinya nikmat sekali. Dirasa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Ngopi Dong, Ngobrol Pemilu Donggala bersama Bawaslu Kabupaten Donggala. Saya Fadil sebagai host. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat apa sih itu Bawaslu Kabupaten Donggala. Dan pada sesi kali ini saya pun tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Bapak Abdul Salim SH. Selamat datang Bapak Abdul Salim. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast Ngopi Dong kali ini. Ya, terima kasih. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Salim saja mungkin ya Pak? Iya, lebih dekat lagi Pak Salim saja. Pak Salim saja Pak. Oke. Bapak Salim ini sudah menjabat sebagai Ketua Bawaslu dari tahun berapa ya Pak? Ya, terima kasih. Saya menyapa dulu teman-teman Boleh, atau sahabat-sahabat pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Bawaslu. Salam awas. Pertama saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Salim. Sebagaimana tadi menjadi pertanyaan, Mas atau Abang nih panggilannya? Bolehlah Mas saja. Mas saja. Biar Mas, lebih muda kelihatannya. Siap. Mas Fadil ya, Mas Fadil. Mas Fadil, saya itu diangkat ketua tentunya lewat pleno dari seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Donggala yang terpilih. Awalnya itu pada waktu setelah pelantikan tahun 2023 di bulan Agustus itu kita melakukan pleno untuk menentukan ketua Bawaslu Kabupaten Donggala. Alhamdulillah teman-teman mempercayakan kepada saya sebagai ketua dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Jadi berjalan 3 tahun ya Pak? Ya, 2023, 3 tahun ya? Sejak 2023 sampai sekarang ini ya kurang lebih 3 tahun. Selama Bapak berkarir di kepemiluan Pak, sempat berkarir di bidang apa saja Pak di bagian pemiluan ini? Ya, sebelum di Bawaslu mungkin Pak. Ya, tentunya sebelum di Bawaslu Kabupaten Donggala, saya awalnya itu sebagai staf di Bawaslu Provinsi. Staf Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Itu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Awalnya dari staf SK pertama saya sebagai driver. Oh ya. Ya, kemudian berlanjut sebagai staf di pengawasan. Dan juga sebagai staf tim pemeriksa daerah, staf TPD di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berarti sudah cukup banyak pengalaman kalau di Bawaslu ya sendiri Pak ya? Ya, alhamdulillah. Tahun lebih gitu. Nah, karena Bapak pun banyak mengetahui tentang Bawaslu ini Pak, khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Donggala ini Pak, boleh diceritakan sedikit Pak tentang sejarahnya ini, seperti apa Bawaslu Kabupaten Donggala ini Pak? Ya, sebelum kita masuk ke Bawaslu Kabupaten Donggala, tentunya kita harus tahu bagaimana sejarah Bawaslu atau lembaga pengawasan ini bertransformasi. Ya, lembaga Bawaslu ini permanennya tahun 2008, kemudian melalui beberapa fase transformasi. Yang pertama tahun 1982. Pertama kali dibentuk dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau kita singkat Panwaslak Pemilu. Kemudian berubah tahun 2003 menjadi Panitia Pengawas Pemilu dan memulai dipisahkan strukturnya dari KPU melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2027 Lembaga Pengawas Pemilu di tingkat
kan statusnya menjadi tetap dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kemudian di tahun 2017 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, status permanen atau tetap diperluas hingga ke tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Oh ya, Iya, 2017. jadi ada Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota yang sifatnya permanen. Tingkatannya Bawaslu Kabupaten Donggala masuk di Bawaslu Kabupaten Kota. Oke. Berarti untuk Bawaslu Kabupaten Iya. Donggala ini tingkat kabupaten kota, khususnya Iya. di Kabupaten Donggala. Khusus wilayah Kabupaten Donggala. Untuk kerjaannya sendiri, Pak, Bawaslu Kabupaten Donggala ini apa saja sih, Pak? Karena apalagi ini banyak masyarakat bertanya-tanya, Iya. ketika tidak ada pemilu ini Bawaslu ini kerjanya apa sih, Pak? Gitu. Iya. Boleh dijelaskan sedikit? Iya, sedikit mengenai tugas wewenang, tentunya ada beberapa tahapan antara tahapan dan non tahapan. Dalam hal ini Bawaslu khususnya Kabupaten Donggala itu mempunyai tugas dan wewenang. Tugas wewenang di mana tugas wewenang Bawaslu itu melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini pencegahan penindakan penanganan pelanggaran dan juga sengketa proses pemilu. Kemudian tugasnya melakukan pengawasan di seluruh tahapan. Pengawasan seluruh Iya, tahapan. baik seluruh tahapan, baik itu pemilu ataupun pemilihan, atau sering kita sebut pemilihan kepala daerah. Kemudian Bawaslu juga mengawasi netralitas ASN, TNI dan atau Polri. Kemudian melakukan pencegahan politik uang dan juga pengawasan terhadap putusan yang di mana putusan DKPP, kemudian putusan pengadilan dan sengketa proses pemilu itu sendiri. Kemudian Bawaslu ini mempunyai kewenangan. Dalam hal ini kewenangan Bawaslu secara garis besarnya saya sebutkan yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan, menerima dan menindaklanjuti laporan. Dalam hal proses penerimaan laporan ini tentunya Bawaslu juga melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi atau maupun tindak pidana pemilu di tingkat kabupaten. Salah satu dan juga kewenangan Bawaslu ini yaitu menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilu maupun sengketa antar peserta. Antar peserta, ya. Sering banyak terjadi juga ya. Iya. Kemudian melakukan rekomendasi pelanggaran, pembentukan panwas atau penyelenggara tingkat ad hoc. Iya. Cukup banyak juga sih sebetulnya. Cukup banyak. Padat gitu ya pekerjaan, mulai dari non tahapan mungkin saat ini juga ketika pas masa tahapannya pun mulai dari pendaftaran, parpol, juga pendaftaran peserta pemilu. Mohon maaf, pendaftaran peserta pemilu. Lalu mengawasi juga tentang DPT-nya juga, baik siapa pemilihnya, sampai terpilih ini pemimpin-pemimpin di daerah maupun di tingkat nasional. Secara umum gitu Pak, tantangan terbesar bagi pengawasan khususnya di Kabupaten Donggala itu apa saja sih Pak? Iya, ada, kalau kita belajar dari kemarin proses berlangsungnya baik itu pemilu ataupun pemilihan, ada beberapa tantangan yang kita coba evaluasi dan juga menjadi catatan sehingga itu bisa diperbaiki di kemudian hari. Ya, pertama terhadap tantangan transformasi pelanggaran digital. Sekarang ini kan era digital, IT, AI apalagi. Iya, itu salah satu menjadi tantangan kita ke depan, apalagi adanya disinformasi dan hoax. Itu agak kedepannya itu menjadi tantangan besar bagi kita, termasuk politik uang secara digital. Karena ada aja
cara untuk melakukan pelanggaran ataupun cara-cara yang tidak dibenarkan itu sangat Iya. banyak. Apalagi sekarang memang betul Pak Ketua terkait kemajuan teknologi tentang AI. Kemungkinan nanti tantangannya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran ataupun bentuk-bentuk misinformasi yang tersebar di masyarakat ini berbasis AI. Iya, Itu tentu apalagi menjadi AI tantangan. sekarang Bisa sangat sempurna loh. bisa Ya. nanti muka Pak Ketua menggunakan baju Iya, partai. iya, bisa jadi seperti Itu itu. yang betul bisa menjadi tantangan. Karena ini podcastnya ngopi dong Pak, boleh Iya, diminum dulu iya, kopinya Pak. terima kasih banyak ya. Saya rasa ini kopinya nikmat sekali nih. Dirasa dulu. Alhamdulillah. Kalau orang Donggala bilang itu narasa. 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 Enak. Wah enak. Iya. Kalau bahasa Sunda itu ngeunah Pak. Ngeunah. Nikmat Oh iya. pisan. Ngeunah pisan. Ngeunah pisan, nikmat pisan gitu. Oke. Iya. Tadi berkaitan dengan tugas Bawaslu, Iya. Bawaslu Kabupaten Donggala sangat banyak. Tentu di sini juga ada peran masyarakat dong Pak. Iya, iya. Nah, secara tugas ataupun pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sejauh mana sih Pak? Ya, memang ini menjadi apa namanya salah satu juga tugas ataupun wewenang dari Bawaslu, termasuk di dalam proses pencegahan. Salah satunya dengan melakukan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini merupakan apa namanya strategi Bawaslu untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawas atau mengawal integritas pemilu itu sendiri. Ini sangat berperan. Kenapa kita mengajak masyarakat? Tentunya kita berpikir terkait personil kita di lapangan. Dengan keterbatasan personil kita, apalagi di Bawaslu sendiri itu, di Bawaslu Donggala itu ada 3 komisioner, bayangkan. Kemudian mengawasi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Donggala. Kemudian di Panwascamnya kita tingkat kecamatan itu hanya ada 3 saja. Kemudian di tingkat kelurahan desa hanya satu desa, satu PKD, pengawas kelurahan desa. Kemudian di tingkat TPS hanya satu TPS, satu pengawas TPS. Nah, maka dari itu kita mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi, dan juga apabila adanya masyarakat mendapatkan dugaan pelanggaran, tentunya masyarakat bisa langsung melapor ke Bawaslu setempat. Maksudnya itu di wilayah yang ada ditemukan. Misal saya tinggal di Kecamatan Banawa, lalu saya menemukan adanya suatu indikasi pelanggaran. Itu saya bisa melaporkan misal ke tingkat Panwascam Banawa mungkin. Jadi bisa langsung melaporkan. Bisa melaporkan. Misalnya juga di Kecamatan Sojol Utara. Kecamatan Sojol Utara sangat jauh dari ibu kota. Ratusan kilometer Bahkan sekitar mungkin kurang lebih 5 sampai 6 jam perjalanan. Kurang lebih. Tidak mungkin dong melapor ke sini sih langsung. Orang dari Sojol Utara menuju Banawa itu sangat jauh. Mendingan dia harus melapor di kecamatan. Lebih efektif dan efisien. Iya. Jadi teman-teman bisa kita tegaskan bahwa pengawasan pemilu ini tidak hanya tugas Bawaslu, tetapi tugas masyarakat juga ketika masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran, ini bisa melaporkan langsung ke Bawaslu. Terkait harapan-harapan Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala ataupun sebagai penyelenggara di Bawaslu, harapan Bapak untuk Bawaslu Kabupaten Donggala seperti apa Pak? Iya, memang dari pengalaman saya sebagai staf sebelumnya di Bawaslu Provinsi dan juga sekarang ini sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, dan melihat problematika pemilu, baik pemilu ataupun pemilihan, besar harapan saya kita adanya kolaborasi untuk memperkokoh demokrasi. Misalnya penguatan pendidikan politik, itu bisa kita libatkan kolaborasi antara Bawaslu dengan penyelenggara lainnya, dalam hal ini KPU dan juga pemerintah daerah dan juga organisasi masyarakat
sehingga pendidikan politik itu bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Kemudian adanya transformasi digital dan kredibilitas dalam hal ini untuk dalam penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Maksud saya dalam penyelesaian sengketa berbasis teknologi ini tentunya itu dia tadi adanya tantangan terhadap IT tadi, menyesuaikan terhadap tantangan yang ada. Iya, tantangan yang ke depan. Tentunya kita harus belajar terkait IT. Betul. Karena masyarakat sekarang apalagi Gen Z Gen Z ya. Gen Z. Itu sangat populer dan juga menguasai IT. Iya. Kedepannya kita juga harus menguasai IT. Selanjutnya adanya reformasi regulasi dan penegakan hukum. Itu yang menjadi harapan-harapan kedepannya untuk Bawaslu. Peningkatan kapasitas, kompetensi itu tentu menjadi PR bersama untuk penyelenggara khususnya di Bawaslu agar tidak tertinggal oleh zaman. Karena teknologi semakin pintar, ya kita sebagai penyelenggara harus tentu semakin pintar. Semakin pintar juga, dan juga edukasi pendidikan politik. Berinovasi juga. Mungkin Pak terakhir pesan dari Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala terkait demokrasi, tentang pemilu untuk masyarakat, Pak, seperti apa? Ya, mungkin pesan saya untuk demokrasi ke depannya nanti tentunya demokrasi yang berintegritas dimulai ketika suara pemilih diberikan berdasarkan hati nurani dan informasi yang benar, bukan karena tekanan atau imbalan materi. Ya, saya rasa itu yang menjadi pesan saya untuk demokrasi ke depannya. Intinya jangan sampai hati nurani kita terbayarkan oleh materi. Dengan materi itu. Sangat dalam, teman-teman. Jadi pesan dari Ketua Bawaslu ini patut untuk kita selalu ingat bahwa tidak serta-merta bahwa materi ini bisa juga membayar apa yang menjadi isi dari hati nurani kita. Pilihlah pemimpin itu berdasarkan hati nurani. Bukan dari materi yang didapatkan. Iya. Jadi, karena 5 tahun ke depannya. Betul. Tolak politik nanti bukannya. Mungkin dicukupkan untuk sesi kali ini, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan waktu juga Bapak Salim untuk bisa hadir pada podcast Ngopi Dong sesi ini. Saya Fadil dan Bapak Abdul Salim izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Salim.